Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyada Vela dengan nomor BP 16 1053 1012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Faktor yang Pengaruhi Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Rahmat Febrianto, yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kemudian, saya berterima kasih kepada dosen penelaah saya, yang nantinya akan memberikan kritik dan saran atas skripsi saya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga skripsi ini dapat saya sampaikan dengan baik dan dapat bermanfaat ke depannya. Topik pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoretis, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Baiklah, kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdiri dari 4 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang utama yang dibahas ketika kita meneliti emisi karbon adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan kadar gas rumah kaca di atmosfer dan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan beternak. Aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan sebesar 1 derajat Celcius dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dan kemungkinan akan mencapai 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030 sampai 2052. Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan terdapat banyak jenis gas rumah kaca yang berpotensi dalam menyebabkan perubahan iklim. Dari semua jenis gas tersebut terdapat 3 gas rumah kaca yang utama, yaitu karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Namun dari 3 gas rumah kaca ini, yang paling banyak terkandung di atmosfer dengan konsentrasi paling tinggi adalah karbon dioksida. Seiring berkembang pesatnya perindustrian, dampaknya terhadap lingkungan pun kian terlihat jelas. Dampak negatif mulai dapat dirasakan hampir di seluruh belahan bumi dan berakibat pada alam dan kelestarian makhluk hidup. Keberadaan hutan yang sebelumnya berfungsi untuk menyerap gas karbon dioksida banyak dialihfungsikan sebagai lahan industri yang malah menghasilkan gas karbon dioksida itu sendiri. Akibatnya, persoalan pemanasan global saat ini menjadi semakin buruk, yang salah satunya terlihat dari suhu di permukaan bumi yang semakin panas. Selain terhadap alam, pemanasan global juga berdampak terhadap perekonomian dunia. Menurut berita dalam situs CNBC pada Agustus 2019, perubahan iklim yang terjadi akan berdampak terhadap output ekonomi global karena suhu yang semakin meningkat akan melumpuhkan industri-industri dunia. Keadaan curah hujan dan suhu tinggi juga akan berdampak terhadap produk domestik bruto. Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Untuk menindaklanjuti persoalan pemanasan global, didirikan Konvensi Perubahan Iklim PBB yang berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1992. Organisasi ini bertujuan untuk mengatur kestabilan gas rumah kaca agar tidak mencapai tingkat yang berbahaya bagi iklim bumi. Organisasi ini melakukan pertemuan di Kyoto, Jepang pada awal Desember tahun 1997 yang menghasilkan Kyoto Protocol. Negara-negara yang ikut menandatangani protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dan limbah gas rumah kaca lainnya, melakukan pengungkapan atas emisi tersebut, dan ikut bekerja sama dalam perdagangan emisi untuk mengatasi persoalan pemanasan global. Indonesia yang ikut serta dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca mengesahkan protokol ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Sebagai kelanjutan dari protokol Kyoto, organisasi ini melakukan pertemuan ke-21 di Paris, Prancis pada tahun 2015 dan menghasilkan Paris Agreement. Dalam perjanjian tersebut, menjelaskan bahwa negara-negara maju akan berkomitmen dalam menurunkan emisi agar suhu bumi bertahan dengan rata-rata 1,5 derajat Celcius dan tidak mencapai 2 derajat Celcius. Perjanjian ini akan mulai berlaku dari tahun 2020 sampai 2030. Selanjutnya, triple bottom line. Tanggung jawab dan peran industri merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam persoalan pemanasan global. Hal ini sesuai dengan konsep triple bottom line yang terdiri dari 3 bagian kepentingan, yaitu profit, people, dan planet. Artinya bahwa selain memperhatikan laba,
Tiap perusahaan juga harus memperhatikan keadaan lingkungan dan masyarakat sekitarnya termasuk tenaga kerja. Salah satu pengungkapan lingkungan yang penting dilakukan perusahaan adalah pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure. Emisi karbon yang diungkapkan di dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan akan memperlihatkan seberapa besar upaya perusahaan dalam berkontribusi terhadap penanganan persoalan gas rumah kaca. Di Indonesia belum ada aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Perusahaan secara sukarela melakukan pengungkapan emisi karbon untuk memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan. Jadi, melakukan pengungkapan emisi karbon tidak hanya berdampak baik bagi lingkungan, namun juga bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Walaupun pengungkapan ini masih bersifat sukarela, sebagian perusahaan telah mengungkapkan emisi karbon dalam laporan perusahaannya. Selain karena kepeduliannya terhadap persoalan pemanasan global, tentu ada faktor lain yang mendukung perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon ini. Pada penelitian ini akan diuji apakah good corporate governance, jenis perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan variabel dalam penelitian ini ditentukan oleh tekanan yang diberikan oleh pemangku kepentingan pada perusahaan, kondisi tata kelola perusahaan, dan kinerja keuangan dari perusahaan. GCG menggambarkan bagaimana kondisi pengelolaan di dalam perusahaan, jenis perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan akan menggambarkan tekanan bagi perusahaan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, investor institusional, kreditur, dan masyarakat. Profitabilitas akan menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada dua sektor tersebut dikarenakan sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan emisi karbon, sehingga seharusnya perusahaan tersebut melakukan pengungkapan atas emisi yang dihasilkan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah good corporate governance, jenis perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji apakah good corporate governance, jenis perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Terakhir, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Juga menjelaskan bagaimana faktor tersebut dapat berpengaruh maupun tidak bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih baik bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Penelitian ini juga dapat diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan ke depannya, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut tentang pengungkapan emisi karbon perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 landasan teoritis. Yang pertama, teori stakeholder. Freeman dan David tahun 1983 menjelaskan, dalam arti luas, stakeholder merupakan setiap kelompok atau individu yang bisa diidentifikasi dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan dalam arti sempit, stakeholder merupakan setiap kelompok atau individu yang bisa diidentifikasi dan perusahaan bergantung terhadapnya demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan, karena pada dasarnya setiap jalannya perusahaan akan berdampak terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Informasi ini juga bisa digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang tepat mengenai pelestarian sumber daya dan lingkungannya. Yang kedua, teori legitimasi. Menurut Dowling dan Prever tahun 1975, teori legitimasi merupakan kesesuaian antara norma sistem sosial dengan nilai sosial yang terkait dengan aktivitas organisasi, sehingga akan membantu organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Legalitas berarti aktivitas perusahaan
harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Aktivitas yang dilakukan perusahaan di tengah masyarakat tentunya akan menimbulkan permintaan dari masyarakat agar perusahaan memperhatikan dampak lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan. Teori legitimasi inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat. Selain masyarakat, pemangku kepentingan lain tentunya akan lebih mengapresiasi perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini dapat diketahui dari informasi di dalam laporan perusahaan yang mengungkapkan emisinya di dalam laporan keuangannya. Yang ketiga, emisi karbon. Secara sederhana, emisi karbon merupakan lepasnya gas-gas yang mengandung karbon ke atmosfer bumi. Sebagian emisi karbon yang dilepas ke udara akan diserap kembali oleh daratan dan lautan. Namun tidak seluruh karbon yang dapat terserap karena kemampuan daratan dan lautan dalam penyerapan kembali ini terbatas. CO2 merupakan gas rumah kaca yang paling banyak terkandung di atmosfer. Konsentrasi CO2 di atmosfer pada tahun 2012 adalah sebesar 383 ppm atau sekitar 0,0383% volume atmosfer. Pada Mei 2019, berita dalam situs resmi CNN Health menyampaikan konsentrasi CO2 mencatat level tertinggi dalam sejarah, yaitu sebesar lebih dari 415 ppm, jauh lebih tinggi daripada titik dimanapun dalam 800.000 tahun terakhir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanasan global pada saat ini sudah dalam keadaan yang semakin memburuk. Yang terakhir, pengungkapan emisi karbon. Setiap perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan atas informasi mengenai perusahaannya demi mendapatkan legitimasi. Hal ini bisa dicapai dengan cara ikut menjaga dan memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan atas aktivitas perusahaan. Tindakan yang dilakukan perusahaan harus diinformasikan kepada pemangku kepentingan sebagai bukti usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar perusahaan. Maka salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pengungkapan atas aktivitasnya ke publik. Banyak perusahaan yang mulai memperhatikan tingkat emisinya dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan emisi tersebut, juga mengungkapkannya ke dalam laporan perusahaan. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Di dalam skripsi ini terdapat 6 hipotesis, yaitu yang pertama, perusahaan yang menerima GCG Award memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menerima GCG Award. Yang kedua, perusahaan yang tergolong BUMN memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-BUMN. Yang ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Yang keempat, leverage berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Yang kelima, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Dan yang keenam, profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, artinya penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel adalah berupa angka. Yang kedua, penyampelan. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel non-probability dengan pendekatan purposive sampling. Artinya, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut kriteria dalam penelitian ini. Yang pertama, perusahaan sektor pertambangan dan sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon selama tahun 2016 sampai 2019 atau 4 tahun berturut-turut. Yang ketiga, perusahaan mempublikasikan laporan keberlanjutan periode 2016 sampai 2019. Yang keempat, perusahaan memiliki data lengkap yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya, data. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara manual dari laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan dan sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Laporan ini diakses melalui website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.go.id, dan website perusahaan terkait. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan emisi karbon.
Pengukuran tingkat pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Choi et al. Tahun 2013 dengan membaginya kepada 5 kategori, di mana pengungkapan yang terdiri dari 18 item ini didesain berdasarkan konstruksi dari faktor-faktor yang teridentifikasi dalam Information Request Sheet yang dikembangkan oleh CDP atau Carbon Disclosure Project. Setiap item pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan diberi skor 1 dan item yang tidak dilakukan pengungkapan maka akan diberi skor 0. Kemudian jumlah skor yang didapatkan oleh perusahaan akan dibagi dengan total item yaitu 18. Yang kedua, variabel independen. Terdapat 6 variabel, yaitu yang pertama Good Corporate Governance atau GCG. Pemilihan variabel GCG ini berlandaskan atas penelitian Choi et al. Tahun 2013 yang mengukur kualitas GCG melalui peringkat 250 perusahaan publik terbesar di Australia berdasarkan struktur corporate governance. Kondisi GCG dalam penelitian ini akan dinilai melalui penghargaan yang diterima dalam Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD. Pengukurannya akan menggunakan variabel dummy sehingga perusahaan yang menerima penghargaan akan memperoleh skor 1 dan yang tidak memperoleh penghargaan akan memperoleh skor 0. Yang kedua, jenis perusahaan. Jenis perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa bagian. Dalam penelitian ini, jenis perusahaan akan terbagi menjadi perusahaan BUMN dan perusahaan non-BUMN. Daftar untuk perusahaan yang termasuk perusahaan BUMN diperoleh dari website resmi Kementerian BUMN RI, yaitu www.bumn.go.id. Pengukuran jenis perusahaan ini akan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan termasuk dalam perusahaan BUMN, maka akan diberi skor 1. Sebaliknya, jika perusahaan termasuk dalam perusahaan non-BUMN, maka akan diperoleh skor 0. Yang ketiga, kepemilikan saham institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Kepemilikan institusional ini akan diukur dari jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Yang keempat yaitu leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang berasal dari hutang maupun aset perusahaan. Leverage digunakan sebagai pengukur persentase dana yang berasal dari pihak kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini, leverage diukur dari debt to asset ratio atau DAR, yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan akan diukur dengan menggunakan logaritma dari total aset. Penggunaan logaritma di sini adalah untuk menyederhanakan angka total aset perusahaan. Yang terakhir, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas dalam penelitian ini akan diukur dengan return on asset atau ROA yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya, metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik yang terbagi 4, yaitu yang pertama uji normalitas yang akan diukur dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yang kedua uji multikolinearitas yang akan dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor, yang ketiga uji heteroskedastisitas yang akan diukur dengan uji Glatzer, dan yang terakhir uji autokorelasi yang akan diukur dengan uji Durbin-Watson. Metode selanjutnya yaitu analisis regresi berganda, dan metode terakhir yaitu pengujian hipotesis yang akan menggunakan uji statistik T. Baiklah, kita masuk ke dalam bab 4 yaitu pembahasan. Di sini yang dijelaskan pertama adalah deskripsi objek penelitian. Objek dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan perusahaan. Dapat kita lihat dari tabel, itu total dari perusahaan sektor pertambangan dan sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019 ada 126 perusahaan. Kemudian, perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan emisi karbon selama periode 2016 sampai 2019 ada 103 perusahaan. Lalu perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2016 sampai 2019 ada 8 perusahaan, sehingga total
perusahaan sampel ada 15 perusahaan dengan total tahun yaitu 4 tahun, sehingga total pengamatan yang dijadikan sampel penelitian adalah 60 sampel. Hasil analisis statistik deskriptif. Dari tabel dapat kita lihat yang pertama itu pengungkapan emisi karbon, nilai minimumnya yaitu 0,33, artinya perusahaan itu hanya mengungkapkan 6 dari 18 poin pengungkapan. Kemudian nilai maksimumnya yaitu 0,94, yaitu perusahaan mengungkapkan 17 dari 18 poin pengungkapan, dan dengan nilai rata-rata yaitu 0,68. Selanjutnya, good corporate governance itu nilai minimum 0 yaitu perusahaan yang tidak menerima penghargaan, dan nilai maksimum 1 yaitu perusahaan yang menerima penghargaan, dengan nilai modusnya 0, artinya perusahaan yang tidak menerima penghargaan itu lebih banyak daripada perusahaan yang menerima penghargaan. Dari 60 sampel hanya 14 perusahaan yang menerima penghargaan. Selanjutnya jenis perusahaan itu minimumnya 0 yaitu perusahaan non BUMN, dan maksimumnya 1 yaitu perusahaan BUMN. Dengan modusnya 0, artinya perusahaan non BUMN lebih banyak daripada perusahaan BUMN, di mana perusahaan BUMN dari 15 sampel perusahaan hanya terdapat 4 perusahaan. Selanjutnya kepemilikan institusional, dengan nilai minimumnya 22,67% dan nilai maksimum 98,31% dengan nilai rata-rata 62,58%. Selanjutnya leverage dengan nilai minimum 12,64% dan nilai maksimum 189,77% dengan nilai rata-rata yaitu 50,99%. Selanjutnya ukuran perusahaan dengan nilai minimum yaitu 12,62% dan nilai maksimum 14,10% dan nilai rata-rata yaitu 13,43%. Kemudian profitabilitas yaitu nilai minimumnya minus 3% dan nilai maksimumnya 20,78% dengan nilai rata-rata 5,05%. Selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu hasil dari uji normalitas, didapatkan nilai sebesar 0,2, artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Kemudian uji multikolinearitas, berdasarkan hasil maka diperoleh bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerans yang lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflation factornya lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi, berdasarkan hasil dari pengujian tersebut diperoleh nilai Durbin-Watsonnya yaitu sebesar 1,227. Artinya nilai tersebut terletak di antara 2 dan minus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas, berdasarkan hasil uji ini diperoleh bahwa variabel good corporate governance, jenis perusahaan, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan pada variabel leverage itu terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil analisis regresi berganda. Dari tabel dapat kita lihat bahwa nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar minus 2,896, yang artinya tingkat pengungkapan emisi karbon akan menunjukkan angka tersebut jika semua variabel independennya bernilai konstan. Selanjutnya, good corporate governance, itu nilai betanya 0,162, yang artinya perusahaan penerima GCG Award akan mengungkapkan emisi karbon lebih tinggi sebesar 0,162 dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerima GCG Award. Selanjutnya untuk jenis perusahaan itu nilai betanya minus 0,102, artinya perusahaan yang tergolong BUMN akan mengungkapkan emisi karbon lebih rendah sebesar 0,102. Kemudian untuk kepemilikan institusional dengan nilai beta minus 0,361, artinya jika kepemilikan institusional mengalami peningkatan satu satuan, maka nilai tingkat pengungkapan emisi karbon akan menurun sebesar 0,361. Selanjutnya untuk leverage dengan nilai beta minus 0,255 menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan
pengungkapan emisi karbon sebesar 0,255 ketika leverage meningkat sebesar 1 satuan. Selanjutnya untuk ukuran perusahaan dengan nilai beta 0,295, artinya ketika ukuran perusahaan meningkat 1 satuan, maka nilai tingkat pengungkapan emisi karbonnya juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,295. Yang terakhir yaitu untuk profitabilitas dengan nilai beta minus 0,564, maka dengan meningkatnya nilai profitabilitas sebesar 1 satuan akan mempengaruhi penurunan nilai tingkat pengungkapan emisi karbon sebesar 0,564. Pada tabel juga menunjukkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0. Kemudian nilai F hitung yaitu sebesar 9,7 itu lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,39. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan Good Corporate Governance, jenis perusahaan, kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Kemudian nilai adjusted R-square dalam tabel yaitu sebesar 0,469 menunjukkan besarnya kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan emisi karbon itu sebesar 46,9%, sementara itu 53,1%-nya akan ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis. Nilai signifikansi dari variabel Good Corporate Governance adalah sebesar 0,002, yaitu lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 1 diterima. Maka perusahaan yang menerima GCG Award memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerima GCG Award. Selanjutnya, variabel jenis perusahaan yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan yang tergolong BUMN tidak memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN, melainkan lebih rendah. Terdapat perbedaan terhadap hipotesis awal, sehingga hipotesis 2 ditolak. Selanjutnya, variabel kepemilikan institusional itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018, yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis 3 juga ditolak. Selanjutnya, variabel leverage memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel leverage memiliki pengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka hipotesis 4 diterima. Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0, yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan secara statistik terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis 5 diterima. Yang terakhir, variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,129, yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis 6 ditolak. Ringkasan hasil uji hipotesis dapat dilihat di dalam tabel itu bahwa hipotesis 1, hipotesis 4, dan hipotesis 5 itu diterima, sedangkan hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 6 itu ditolak. Terakhir, bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan, perusahaan yang menerima GCG Award memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerima GCG Award. Kemudian, leverage berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon.
Selanjutnya, perusahaan yang tergolong BUMN tidak memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN. Selain itu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, melainkan berpengaruh negatif. Terakhir, untuk profitabilitas, diperoleh bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Keterbatasan penelitian. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon dan mengeluarkan laporan keberlanjutan dalam sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia pada periode 2016 sampai 2019 masih relatif sedikit, yaitu hanya 15 dari 126 perusahaan atau sekitar 12%. Hal tersebut mengakibatkan penelitian ini dirasa belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebenarnya tingkat pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan. Salah satu variabel yang tidak mendukung hipotesis penelitian yaitu jenis perusahaan yang membagi perusahaan ke dalam perusahaan BUMN dan non-BUMN. Perusahaan BUMN dalam sektor pertambangan dan sektor industri dasar kimia yang melakukan pengungkapan emisi karbon masih cenderung sedikit, yaitu hanya 4 dari 15 perusahaan sampel. Yang terakhir, saran. Dalam meneliti GCG perusahaan, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain selain GCG Award untuk mengetahui kondisi GCG pada perusahaan. Penelitian dengan mengukur setiap struktur GCG pada perusahaan juga dapat dilakukan untuk melihat pengaruh yang lebih detail dari struktur GCG perusahaan terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon. Untuk menentukan jenis perusahaan, peneliti selanjutnya dapat membagi perusahaan selain berdasarkan bentuk kepemilikan perusahaan, salah satunya seperti tipe industri. Selain kepemilikan institusional, peneliti selanjutnya dapat meneliti struktur kepemilikan lain seperti kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik. Juga dalam mengukur kinerja keuangan, selain profitabilitas, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan rasio likuiditas atau rasio aktivitas. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti perusahaan BUMN dan non-BUMN disarankan untuk memastikan terlebih dahulu jumlah perusahaan BUMN yang akan dijadikan sampel agar memperoleh jumlah sampel yang cukup untuk mendukung hipotesis. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan emisi karbon khusus pada perusahaan BUMN. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon seperti media, peringkat proper, pajak, atau dapat menghubungkan pembahasan ini dengan kredit karbon atau perdagangan karbon. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.